Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Septi Nurmalita, SMAK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis. Saya Denis Jedinata dengan NIM 17066623076 dari kelas S1 Akuntansi A Angkatan 2023. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil dari uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda dari penelitian saya yang berjudul pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on asset pada perusahaan sektor energi papan utama tahun 2024 yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Nah, lalu untuk variabel dependennya atau variabel Y-nya adalah return on asset, lalu variabel independen pertama atau X1-nya adalah current ratio, dan variabel independen kedua atau X2 adalah debt to equity ratio. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait hasil uji asumsi klasik yang sudah saya lakukan. Jadi, sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan itu memenuhi beberapa asumsi dasar, yaitu uji terhadap asumsi-asumsi ini itu dikenal sebagai uji asumsi klasik. Nah, tujuannya itu adalah agar model regresi yang dibangun itu menghasilkan estimasi yang tidak bias, lalu memiliki variansi minimum atau efisien, serta dapat diinterpretasikan dan digeneralisasi dengan benar. Nah, jadi ada tiga uji asumsi klasik yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada uji normalitas, lalu uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Nah, pada uji normalitas, uji ini itu dilakukan untuk mengetahui apakah residual dari model regresi ini tuh terdistribusi normal atau enggak. Nah, residual ini adalah selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi dari model regresi. Nah, ini bisa kita lihat dari tabel ini untuk predicted Y dan residual ini saya dapatkan dengan tools data analysis dari Excel. Lalu residual yang di sebelah sini itu adalah residual yang sudah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Lalu ini ada frekuensi dan ini ada frekuensi kumulatif. Lalu untuk FZ ini didapat dengan rumus NOMDIS dan X-nya ini adalah residual dari sini. Lalu menggunakan rata-rata dan standar deviasi dari residual. Nah, jadi uji ini tuh penting karena dalam regresi linear kita itu mengasumsikan bahwa error ini bersifat acak dan berdistribusi normal agar uji signifikansi seperti uji T dan F-nya itu valid. Nah, jadi seperti yang sudah dilihat dari tabel ini, saya itu menggunakan dari uji Lilly Force untuk menguji normalitas residual. Nah, hasil dari ujinya itu menunjukkan bahwa L hitung atau yang LO ini itu adalah 0,9 0,092. Ini didapat dari nilai maksimum dari kolom absolute tab dikurang S pada tabel. Nah, lalu untuk L tabela ini untuk N3 untuk jumlah data yang 39 adalah 0,142. Ini didapat dari 0,886 dibagi dengan akar N dan N-nya itu adalah 39. Nah, setelah dilihat, karena L hitung ini lebih kecil daripada L tabel, maka H0 diterima. Artinya data residual dianggap berdistribusi normal. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi dari normalitas. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini tuh bertujuan untuk menguji apakah varian residual konstan atau tidak. Nah, dalam regresi linear, kita mengasumsikan bahwa varian residual bersifat homoskedastik atau tetap. Jika tidak, maka terjadi heteroskedastisitas dan itu bisa menyebabkan kesalahan estimasi standar error. Nah, saya menggunakan uji Gleiser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Nah, ini bisa dilihat untuk data-data ini
untuk hasil analisisnya saya menggunakan data analisis dari tools Excel. Nah, di sini kita fokus pada nilai p-value-nya. Nah, jika kita lihat dari hasil, p-value untuk eh, X1 atau variabel pertama yaitu current ratio adalah sebesar 0,5624. Nah, lalu untuk yang variabel kedua, p-value-nya itu adalah 0,0264. Nah, karena p-value X2-nya ini di bawah dari 0,05, maka H0-nya ditolak, yang berarti terdapat heteroskedastisitas, yang berarti variabel residualnya itu tidak konstan pada X2-nya. Nah, meskipun dari X1-nya ini tidak heteroskedastisitas, karena ada satu variabel yang mengalami heteroskedastisitas, yaitu yang X2, maka secara keseluruhan model ini dianggap mengalami heteroskedastisitas. Atau bisa disebut juga varian residualnya ini tidak konstan. Nah, selanjutnya itu ada uji multikolinearitas dan Fifth. Nah, uji ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat hubungan yang sangat tinggi antar variabel independen. Nah, jika ada korelasi tinggi antara variabel X1 dan X2, maka model ini tuh bisa menjadi tidak stabil dan hasil interpretasinya itu bisa menjadi bias. Nah, saya menggunakan nilai tolerance dan Fifth untuk mendeteksi multikolinearitas. Dan hasilnya itu adalah ini. Yang dua ini, nilai toleransinya adalah sebesar 0,627 dan Fifth-nya adalah sebesar 1,596. Nah, berdasarkan dari hasil tersebut, dapat disimpulin nih bahwa kita menerima dari H0-nya, yaitu tidak terdapat multikolinearitas antara current ratio dan DER. Artinya, kedua variabel itu independen bebas dari hubungan linear yang kuat satu sama lain. Nah, kita menerima H0 karena nilai fifth-nya ini di bawah 10 dan toleransinya di atas 0,1 gitu. Nah, jadi dari ketiga pengujian yang dilakukan ini dapat disimpulin bahwa model ini tuh memenuhi asumsi normalitas residual. Lalu, model ini tidak mengandung multikolinearitas, namun model model yang saya gunakan ini mengalami heteroskedastisitas pada variabel X2 yaitu DER. Nah, walaupun terdapat kelemahan pada heteroskedastisitas, model regresi masih dapat digunakan dengan catatan bahwa kita ini harus berhati-hati saat menginterpretasikan nilai signifikansi statistik karena standar error mungkin bisa jadi bias gitu. Nah, lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari analisis regresi linear berganda yang sudah saya lakukan. Nah, tujuan dari analisis ini tuh untuk mengetahui apakah si current ratio ini dan depth dan DER-nya berpengaruh terhadap ROA. Nah, pertama-tama bisa kita lihat di bagian sini. Ini hasil output dari regresi statistik. Nah, ini ada nilai multiple R sebesar 0,6159. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa korelasi antara current ratio dan DER terhadap ROA ini berada pada kategori yang kuat. Nah, lalu bisa kita lihat juga pada R square, ini tuh menunjukkan koefisiensi determinasi sebesar 0,3794, yang berarti 37,94% variasi ROA dapat dijelaskan oleh model ini, yaitu oleh current ratio dan DER. Nah, sedangkan di adjusted R square sebesar 0,3449 telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan jumlah observasi. Yang dalam hal ini adalah 39 perusahaan. Nah, artinya
Model ini tuh cukup representatif dalam menjelaskan hubungan antar variabelnya. Meskipun masih ada sekitar 62% variasi ROA yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari variabel yang saya gunakan ini. Nah, selanjutnya ini ada tabel ANOVA. Ini tuh adalah uji F atau uji signifikansi simultan. Nah, itu digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu return on asset. Nah, ini kita bisa fokus saja pada nilai significance F-nya. Lalu ini penjelasan ada di bawah. Untuk hipotesisnya itu H0, current ratio dan DER secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nah, H1-nya itu current ratio dan DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nah, berdasarkan dari hasil ANOVA, diperoleh nih signifikan F-nya yang ditandai warna hijau ini sebesar 0,0002. Nah, nilai ini jauh lebih kecil dari alfanya yaitu 0,05. Bisa kita lihat di decision rule-nya. Nah, dengan demikian, hasilnya adalah kita menolak K0 yang berarti bahwa model regresi yang dibentuk ini signifikan secara simultan atau secara keseluruhan karena ratio dan dari itu mempengaruhi dari ROA. Nah, lanjut ini dari uji T, tabel uji T ini kita lihat di bagian koefisiennya, kita bisa membuat dari persamaan regresinya. Nah, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh ini adalah Y sama dengan minus 2,36 dikurang 0, di minus 0,07 X1 minus 0,42 X2. Nah, artinya jika current ratio dan atau X1 dan DER-nya X2 sama dengan 0, maka ROA diprediksi sebesar minus 2,3636%. Nah, untuk koefisien X1 bernilai min 0,07. Artinya, jika current ratio meningkat 1 unit, maka ROA akan menurun sebesar 0,07% dengan asumsi variabel lain tetap. Nah, lalu untuk koefisien X2 bernilai min 0,42 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan DER sebesar 1 unit menunjukkan ROA sebesar 0,42% dengan asumsi current ratio-nya tetap. Nah, dari sini itu dapat disimpulin bahwa baik likuiditas yang terlalu tinggi maupun tingkat utang yang terlalu tinggi justru berpotensi menurunkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Nah, lalu selanjutnya kita fokus pada nilai p-value di di uji T parsial ini. Nah, uji T ini tuh dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nah, hasil ujinya menunjukkan bahwa variabel satu atau current ratio ini memiliki p-value 0,6664. Nah, kita lihat decision rule-nya jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, yaitu menolak H0, artinya variabel berpengaruh signifikan. Nah, jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0, artinya variabel tidak berpengaruh signifikan. Nah, bisa kita lihat bahwa variabel pertama X1 atau current ratio ini 0,66 ini itu di atas lebih dari 0,05. Jadi, artinya si current ratio ini tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nah, lalu untuk variabel keduanya, X2 atau DER, itu memiliki p-value-nya sebesar 0,0003, di mana ini tuh kurang dari 0,05, sehingga kita menolak H0, yang artinya variabel si DER ini berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nah,
Maka dapat kita simpulkan bahwa secara parsial hanya DER yang memiliki pengaruh signifikan terhadap return on asset. Nah, berdasarkan seluruh hasil uji regresi, seluruh temuan yang didapatkan dapat mencerminkan bahwa pada perusahaan sektor energi, likuiditas berlebih atau struktur utangnya tinggi belum tentu efisien dan bisa jadi justru mengurangi profitabilitas. Nah, demikian penjelasan lengkap mengenai hasil analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik dari penelitian saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.